Jadi gimana Mbak Wiwi, mohon diberikan pencerahan ini di balik isu roller Ya, coaster soal jabatan presiden 3 periode ini apa sebetulnya yang sedang terjadi? ya, memang kekuasaan itu Mas Budiman menggoda ya. Menggoda. Jadi karena kekuasaan menggoda, sementara di politik itu kan the art of possibility. Oke. Jadi seni kemungkinan. Tidak Oke. ada yang definitif atau yang permanen gitu ya. Hmm. Jadi dinamis, penuh opsi dan sebagainya. Oleh karena itu tadi Daeng Said Didu Hmm. mengatakan apapun yang dikatakan oleh politisi itu ya tidak perlulah terlalu diambil secara serius gitu. Ah. Karena memang ada wajah depan, wajah belakang gitu ya yang Hmm. tidak seluruhnya bisa kita baca. Oke. Tapi tentang kontroversi atau polemik ya atau mungkin perdebatan mengenai 3 periode yang lalu itu sudah juga diperdebatkan antara apakah perlu 2 periode atau 1 periode dengan katakan 5 sampai 7 tahun gitu ya, 7 tahun katakan. Habis itu ya sudah gitu. Itu ada perdebatan seperti itu Tapi apa sih karena Mbak Wiwi setiap periode kedua itu kepentingan di balik kembali memunculkan isu 2 periode, 3 periode? Apa sih yang berkepentingan siapa sih sebetulnya? Nah, ini bagus ya pertanyaannya, karena itu juga muncul, saya katakan, di periodenya Pak SBY, Hmm. tapi yang memunculkan tentu dari kader Demokrat waktu itu. Oke. Sehingga muncul bahwa belum apa-apa, baru menginjak periode kedua itu sudah diwacanakan gitu ya. Hmm. Kemungkinan 3 periode. Lah ini juga seperti itu gitu ya. Oke. Artinya dalam politik itu ada kewaswasan, ada kekhawatiran gitu ya, maintaining power. Jadi ada kecenderungan gitu ya untuk memperpanjang gitu ya Oke. kekuasaan itu. Mbak Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, Wiwi, tentu Mbak untuk Wiwi, kepentingan siapa? Ya untuk maintaining power kan gitu maintaining ya. power. Berarti kalau gitu dari kubu pendukung pemerintah dong kalau gitu ya? Nah, kecurigaan itu muncul dari statementnya Pak Amin Rais gitu ya. Oke. Beliau ini kan politisi ya, Hmm. politisi senior gitu. Muncul dari kecurigaan itu tentu gitu ya, munculnya dugaan itu bisa didukung oleh katakan kecenderungan yang oleh Pak Amin Rais bisa jadi dibaca gitu ya. Oke, Mbak Wiwi, kalau Kemungkinan nanti ada amandemen konstitusi dan sebagainya tadi dikatakan oleh Bang Masinton ya, kemungkinan akan ada amandemen konstitusi untuk pokok-pokok haluan negara itu. Nah, ini yang tidak tertutup kemungkinan ada disisipkan juga gitu ya artinya pintu masuknya. kalau menurut Mbak Wiwi ada kemungkinan nanti ketika ada amandemen terbatas GBHN, pasal itu akan masuk. Tidak tertutup kemungkinan dititipkan Tidak juga tertutup kemungkinan. dibahas. Apalagi tadi menerjemahkan ini jangan-jangan pasal karet ya, karena tidak ada definitif kosakata yang eksplisit mengatakan 2 periode, tapi bisa dipilih kembali. Lah itu pasal karet ya. Kalau menurut saya memang mencoba menggaungkan 3 periode itu di eranya Pak SBY aja resistensinya luar biasa ya dari masyarakat. Dalam keadaan kita yang didera oleh katakan berbagai permasalahan belakangan ini, munculnya isu itu juga akan menimbulkan resistensi. Jadi Oke, baik. polemik gitu ya. Kembali ke Bung Masinton Pasaribu. Bung Masinton, saya ingin tanya posisi PDIP ya soal amandemen konstitusi yang spesifik soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode gimana? Nah, di PDI Perjuangan tidak pernah membahas atau mewacanakan itu. Oke. PDI Perjuangan fokus pada kepentingan agenda besar bangsa kita sebagai bangsa yang besar seperti itu. Maka dalam program PDI Perjuangan itu disebut namanya pembangunan semesta berencana. Nah, yang secara konseptual itulah yang mau kita rancang dalam pokok-pokok haluan negara tadi. Sehingga siapapun presidennya semua mengacu pada haluan negara tadi, pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, artinya Bung Masinton, PDIP tetap akan memperjuangkan amandemen terbatas konstitusi yang berkaitan dengan GBHN ya? Iya, jadi pembahasan ini kan ada sekarang di pokok kajian MPR ya untuk mengkaji tentang amandemen terbatas tentang pokok-pokok haluan negara. Nah, tentu berkait dengan masa jabatan presiden kita harus kembali kepada konstruksi ketatanegaraan kita
setelah masa Orde Baru begitu. Oke, Nah, Bung Masinton, kita Bung Masinton, ya kalau kita dengar PKB melalui salah satu politisnya mengatakan memberikan sinyal ya setuju aja kalau memang ada amandemen konstitusi dari kalau fraksi-fraksi lain mendukung. Nah, kalau PDIP fraksinya mendukung atau enggak sih? ya amandemen konstitusi itu kan amandemen konstitusi terbatas kan? Oh, terbatas ya, GBHN ya. Iya, iya. Tapi Kita tidak pada 3 terbatas. periode ya. Kita belum ada mewacanakan tentang itu, belum Oke. ada mendiskusikan tentang masa jabatan atau masa periode Oke. presiden ditambah atau dikurang atau apa segala macam. Kita masih fokus pada kepentingan bangsa yang lebih besar ini, yaitu pokok-pokok haluan negara. Oke. Disitulah pembangunan berkesinambungan itu bisa kita rencanakan bangsa ini 20, 30, 50 tahun bahkan 100 tahun ke depan seperti Tapi itu. presidennya 2 periode ya. Ya, presiden bisa gonta-ganti Oke, baik. masa jabatannya 2 periode, tapi pembangunan berkesinambungan buat kepentingan seluruh rakyat Indonesia itu menjadi lebih penting dengan pokok-pokok haluan negara tadi. Oke, Seperti itu, baik. Pak Budiman. Oke, Bung Said Didu. Jadi saya lihat di Twitter Anda gitu, di media sosial Anda kadang menyindir soal inkonsistensi Jokowi dalam pernyataan-pernyataan politiknya. Maksudnya apa sebetulnya? Saya menyatakan, Twitter saya menyatakan pernyataan Pak Jokowi menyatakan tidak berniat dan tidak berminat 3 periode itu adalah pernyataan politik yang bisa berubah kapan saja. Oke. Dan akan gugur apabila nanti, karena beliau tidak menyatakan menolak loh. Pak SBY dulu seingat saya menolak. Jadi hanya tidak berminat dan tidak berniat. Artinya itu bisa bola lambung juga. Bisa juga Artinya Anda digunakan. nggak percaya dengan pernyataan Tidak presiden? bisa digunakan oleh pendukungnya atau orang yang berkepentingan, oligarki di baliknya. Kami butuh Bapak nggak usah punya niat, laksanakan saja. Itu maksud pernyataan saya. Karena tidak menolak loh. Dia menyatakan tidak berminat, tidak berniat. Nanti ya kayak Harmoko lagi, rakyat membutuhkan Pak Harto gitu. Nanti Oke. rakyat membutuhkan Bapak 3 periode gitu. Oke. Baik, Bung Emanuel. Jadi gimana Anda tanggapi pernyataan Bung Said itu tidak menolak sebetulnya presiden ini mau ya, tapi lihatlah atau testing the water atau gimana Anda lihat? Gini. Ini kan persoalan ada 2 persepsi yang hari ini berkembang antara memilih 3 periode atau pembatasan. Tapi kalau kita lihat dengan kasus yang hari terjadi dengan adanya bencana global, kemudian kita lihat prestasi Jokowi begitu luar biasa dengan kinerja kerja yang ditunjukkan. Oke. Tapi kan sekali lagi presiden juga sudah mempertegas bahwa persoalan 3 periode beliau tegak lurus pada konstitusi. Artinya Kedua, mau ya Anda baca ya? Saya tidak mau menjawab hal itu. Oh. Saya tidak mau menjawab, ngerinya saya salah. Oke. Gitu. Yang pasti gini. Yang punya kepentingan terhadap 3 periode ini yang jelas para oligarki. Oke. Para konglomerat hitam yang hari ini juga ingin stabil secara berbisnisnya. Gitu. Oke. Ini kita lihat nih permainan para oligarki lah. Oligarki. Kalau relawan di mana posisinya? Posisi kita tegak lurus terhadap demokrasi, tegak lurus terhadap konstitusi, dan tegak lurus terhadap Jokowi. Kalau memang konstitusinya diubah 3 periode, relawan juga setuju. Gini, persoalan politik itu kan bukan ruang kosong, Mas Budiman. Oke. Artinya proses dialektika, dinamika itu kan akan selalu hadir. Jadi Oke. kita juga tidak bisa bilang bahwa ini akan 3 periode, 2 periode. Tapi yang paling penting pasal 7 itu tidak menjadi pasal banci gitu loh. Pasal banci Ini kan gimana tuh penjelasannya? Lihat aja, pasal 7 itu baca yang benar deh. Dan itu Amin Rais periodik Amin Rais saat kita menjadi demonstran jalanan. Sinton juga ngerasain itu menjadi demonstran jalanan saat kita teriak tentang undang-undang PKB kalau nggak salah waktu itu, Ton ya. Ya. Betul. Jadi saya rasa Amin Rais juga harus bertanggung jawab terhadap amandemen pasal 7 itu sendiri. Artinya kalau itu dalam periode kita Amin Rais. bayangan Bung Emanuel, memang karena ada pasal banci, memang sebaiknya direvisi menjadi tadi bisa 3 periode, bisa itu? Ya tidak juga harus dibatasin atau 3 periode. Artinya gini, secara spesifik harus ada poin yang tegas dalam redaksionalnya dalam undang-undang itu pasal 7 itu kan tidak secara spesifikasi dibilang 2 periode, hanya dibilang 1 periode itu 5 tahun. Kemudian boleh dipilih lagi, kemudian boleh dipilih lagi. Tidak ada batasan-batasan 2 periode, 1 periode misalnya 5 tahun, kemudian ditambah 1 periode lagi 5 tahun itu menjadi 2 periode dan 10 tahun. Kan tidak ada dalam undang-undang itu.
Makanya benar sekali apa yang disampaikan Said Didu. Saya harus menyimpan satu ketidakpercayaan terhadap apa yang disampaikan politisi. Oke. Begitu juga apa yang disampaikan Amin Rais sangat tidak layak untuk dipercayai. Lalu yang dipercaya siapa kalau semua nggak dipercaya? Yang dipercaya adalah mereka yang hari ini mampu memberi masa depan buat bangsanya. Oke. Hari ini adalah Jokowi. Oh, Jokowi. Oke, baik. Mbak, saya akan minta kembali ke Mbak Wiwi. Tapi ya. sedikit, Bang. Ya, Saya sebentar. Saya harus- ke Mbak Wiwi nanti adalah Oh, iya. sebetulnya kalau menurut bacaan Mbak Wiwi, pernyataan presiden yang tidak berniat dan tidak berminat itu pernyataan yang memang itu sikap beliau atau memang cek ombak sih. Tapi jawaban Mbak Wiwi setelah jeda berikut ini.